Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again, kelas 10 ya, kelas 10. Today, we are going to talk about noun formation, pembentukan kata benda. Pembentukan kata ini penting, jadi bisa banyak belajar di sini karena kamu masih kelas 1 ya, semulai dari noun formation. Nanti ada disebut dengan, tapi nanti itu ya, adjective semula dari noun formation dulu. Adjective formation dapat ya. Kemudian baru nanti kita beranjak ke verb formation. Jadi pembentukan kata benda dulu, baru nanti satu saat ada waktu kita ke adjective formation dan verb formation. Pembentukan kata kerja. Oke. Kalau ada satu lagi sih, adverb formation. Apa itu? Pembentukan kata keterangan. Tapi ini nggak masukkan karena sangat mudah. Karena hanya ditambah li aja gitu ya. Beautiful menjadi apa? Beautifully gitu kan. Care, carefully gitu kan. Careful. Clear menjadi clearly. Adverb itu kata keterangan dengan cara. Caranya gimana gitu ya. Tapi itu nggak kita bahas. Yang paling penting dibahas adalah yang 3 ini. Pembentukan kata apa? Kata benda, kata sifat dengan kata kerja. Apa guna kita ketahui ini? Karena ini sangat penting. Jangan salah dalam menuliskan bentuknya. Jadi grammarnya bisa salah ketika menulis. Ada pertanyaan begini, Sir, is it very important when we are talking or when you're speaking to or doing the conversation with the native speaker? Penting nggak itu kalau lagi ngomong sama orang bule penguasaan ini? For the time being, it is not very important. Jadi untuk sementara waktu tidak penting. Jadi kalau memang fokusnya mau talk in English, maka kamu langgar aja dulu. Nah, ini kan pengayaan ya, langgar saja dulu. Pembentukannya salah-salah tidak masalah. They still understand what you are saying. Mereka masih paham apa yang kamu katakan. Gitu ya. Jadi ketika when you are talking jangan terlalu fokus. Salah nggak apa-apa. But when you are writing, kenapa when you are writing kamu harus bisa sedikit-sedikit? Karena because you have time. Karena kamu punya waktu untuk think, berpikir. Diberi waktu untuk berpikir, jadi bisa consider whether what you are writing it is good or atau wrong gitu ya, salah atau benar gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia adakah pembentukan ini? Ada. Dalam Indonesia kita ada kenal apa itu awalan, contoh kasih awalan apa misalnya. Itu pembentukan kata itu. Ya kan? Apalagi awalan yang dalam bahasa Indonesia. Ya. Apalagi? Ya. Apalagi? Di gitu kan. Akhiran apa akhiran? Ada an. Ya. Oke. Dan sebagainya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, penambahan-penambahan seperti ini dalam bahasa Indonesia, awalan, akhiran, atau kadang-kadang disisipkan di tengah itu adalah usaha pembentukan kata. Ditambah kata apa yang masuk. Contoh gambar. Gambar, itu apa itu gambar? Kata benda. Gambar itu bagus gitu ya. Nah, ketika diawali dengan kata maka muncul kan? Menggambar kan gitu kan? Menggambar. Maka ini sudah jadi kata apa? Kata kerja atau verb gitu kan? Nah, itu paham ya? Berarti ada kata benda yang ditambah dengan awalan maka menjadi kata kerja. Nah, itu pembentukan dalam bahasa apa? Indonesia. Nah, dapat ya? Oke. Kelakuan gitu ya. Apalagi berlaku. Nah, sudah ditambah jadi kata apa? Nah, gitu ya. Ada penambahan. Jadi seperti itu. Ditambah. Kan gitu kan? Ditambah. Gitu kan? Ke gambar tadi kan. Maka muncul engnya. Gak ada menggambar, tapi menggambar. Maka jadi kata kerja. Paham ya? Itu gejala-gejala yang kita dapat dalam bahasa Indonesia.
Indonesia. Saya hapus. Dalam bahasa Inggris ada nggak? Dalam bahasa Inggris ada. Sebelum kita lanjut tadi awalan. Dalam bahasa Inggris apa? Awalan tadi ya. Terus apa tadi yang ada? Akhiran ya. Akhiran. Terus ada apa lagi? Sisipan. Disisip di tengah ya. Sisipan. Dalam bahasa Indonesia berlaku 3 ini. Tapi dalam bahasa Inggris hanya ada berlaku 2. Sekali lagi saya bilang. Indonesia berlaku 3 ini. Dalam pembentukan kata. Dalam bahasa Inggris hanya ada berlaku 2, awalan dan akhiran. Tidak ada sisipan dalam bahasa Indonesia, paham ya? Awalan dalam bahasa Inggris disebut istilahnya dengan apa? Prefix. Nah, ini tulisan bahasa Indonesia tuh, prefix. Kalau bahasa Inggris bukan begitu. Nah, itu dia. Prefix. Dalam bahasa Inggris kan kita dengar juga istilah prefix, tapi tulisannya kan begini kan, dari bahasa Inggris. Akhiran dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? Suffix. Ini suffix. Tapi di Indonesia kemudian diasimilasi menjadi begini kan? Suffix kan? Nah, itu dia. Yang ini tulisannya jadi apa? Prefix. Oke. Dalam bahasa Inggris tidak ada sisipan. Tapi istilah linguistik kalau belajar bahasa disebut dengan disisip di dalam, di tengah, di dalam, in. Jadi infix. Gini tulisannya. Tapi bahasa Inggrisnya harusnya adalah tulisannya kan gini, infix dari situ. Oke. Dalam bahasa Inggris tadi ada awalan, ada akhiran. Membentuk kata. Dalam bahasa Indonesia awalan meber gitu kan, akhiran dan sisipan. Bahasa Inggris hanya ada awalan dan akhiran. Umumnya yang ada adalah akhiran saja. Ada nggak awalan? Ada. Biasa terjadi di pembentukan kata kerja. But later we talk about that, not today. Ya. Nanti kita ngomong itu, tapi bukan hari ini. Nah, kebanyakan pembentukannya dengan akhiran. Jadi ada bendanya di sini, contohnya lihat nomor 1, bendanya di sini ditambah ini, maka bisa disebutlah ini menjadi kata apa tadi? Benda. Kind itu kan adjektif, artinya baik. Ditambah ness menjadi kebaikan. Sick, sakit. Ditambah ness menjadi penyakit. Sickness, happy menjadi happiness. Jadi kalau kamu lihat ada ness, berarti itu sudah apa namanya? Noun ya. Nah, itu dia. Oke, seperti itu. Kemudian ada y, ada ri, y, gitu ya. Jealous, cemburu, kecemburuan ditambah y, gitu ya. Kalau ada pertanyaan begini, nggak bisa nggak ditambah ness gitu, nggak bisa suka-suka seperti itu. Kenapa harus jealous ditambah y? Maka dijawab tidak ada rumusnya. Maka kamu harus banyak-banyak menguasai kata. Ini sekarang di umurmu yang ini masih sangat muda, maka adalah waktu yang sangat tepat untuk memperkaya kosakata, ya. Sesarankan sukalah bermain-main dengan kamus from now on, dari sekarang. Jadi semau kasih rujukan, punyailah kamus yang ini tuh. Untuk rujukan kita, kamus ini kamu kenal kan, John and Eccles itu harus kamu punya ya. And ini pengarangnya kan dua, Hasan Sadili orang Indonesia, tapi udah meninggal dua-dua nih. Hasan Sadili. Kamu kenal sekali kamus ini, di Gramedia banyak. Yang ada yang biru, apa namanya, tulis apa namanya itu, covernya itu macam pelangi gitu ya. Tapi you tahu nantilah, sering. Jadi dari sekarang semua bilang, rujukan anak sastra Inggris, anak kuliah malah memang harus ada kamus ini. Rujukan untuk penerjemah ya, orang Indonesia penerjemahnya, maka harus punya kamus ini. Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia. Saya mau bilang, kamus yang baik adalah kamus yang ketika
satu bahasa penerjemahan itu, yang contohnya Indonesia Inggris satu kamus dipisah. Indonesia Inggris satu kamus. Oke, Inggris Indonesia satu kamus. Nah, jadi nggak digabung. Kamus yang kurang baik adalah kamus yang dua bahasa itu digabung, gitu ya. Oke, Inggris Indonesia, Indonesia Inggris jadi satu kamus. It is not good. It is not recommended. Nah, sarankan ini, ya. Jadi lengkap. Harus punya sekarang. Karena gunanya bukan hanya untuk sekarang. Nanti kalau kerja, kuliah, itu pasti, jadi nggak rugi belinya. Pasti kamu gunakan untuk ilmu. Ini istilahnya apa, gitu ya. Oke, jadi kamu harus punya kamus ini. Ini rujukan, oke. Nah, kita kembali. Jadi tadi ini nes tanda apa tadi? Pembentukan kata benda, ya. Oke. Jealous, dari kata jealous jadi jealousy, kecemburuan. Brave, apa brave? Berani, bravery menjadi keberanian. Greenery, semua pakai i. Ada juga yang pakai nc di ujung c gitu ya. Absent, katanya aslinya kan ini, absent. Ketika berubah menjadi kata benda maka menjadi absence. Difference, perbedaan. Nah, itu ya. Ignore, tak patuh ya. Nggak dicuekin ya. Itu dicuek. Kecuekan, ignorance. Cruel tuh kejam. Oh, ada ti di ujung berarti kata benda lah ya. Oke. Kapan ini munculnya sih yang benda-benda ini? Ya kalau salah contoh lah ya. Dia sangat apa? Cruel. Harusnya kan he is very cruel. Dia sangat kejam. Gak bisa he is very cruelty. Paham ya? Nah, itu dia. Cruelty. Nah, harusnya cruel. Berarti harus adjective. Nah, penggunaan kata cruelty sendiri menjadi benar bukan cruel. Ini benar ya. Oke. Ini benar. Oke. Cruel is cruelty tadi artinya apa? Kekejaman ya. Is apparent itu nampak ya. From his character. Kekejaman itu nampak apparent from dari karakternya. Nggak bisa cruel is, harusnya cruelty kan gitu, karena kan kata subjek kan harus kata benda. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi jangan salah tulis. Kenapa saya tekankan tulis, jangan salah tulis, bukan salah ngomong. Karena di masa kamu lagi belajar conversation, kamu lagi belajar ngomong-ngomong nih, kamu sebutkan pun cruel is apparent from his character, sama orang buletnya tetap paham, no problem. Jadi jangan takut salah when you are speaking, when you are talking, okay? Just say or spit out what you want to say. Katakan aja yang kamu mau katakan. Di stage kamu ini jangan takut salah gitu ya. But it's time for you to write. Kamu harus paham karena tadi saya bilang punya waktu untuk berpikir. Jangan cruel, harusnya cruelty. Lihat kamus, bisa cek gitu kan. Okay, good. Jadi ini okay, bukan cruel ya. Itu contoh kasus saja. Ada fatal, kan ada fatality, kefatalan, secure, aman, security. Nah, itu kan security, keamanan. Okay. Ship, hardship, yang bisa pakai hardship, courtship, friendship. Nah, yang paling sering kan friendship, pertemanan. Keanggotaan courtship, yang courtship itu. Gitu ya. Amuse, menghibur, hiburan. Gitu ya. Enjoyment. Nanti kamu ketemu enjoyable. Enjoy-nya sendiri kata kerja, enjoyable itu kata sifat. Nanti ada enjoyment, itu ya, bisa dinikmati, kenikmatan, enjoyment. Improve apa itu? Improvable, lagi-lagi improvable, bisa diimprove. Improve, meningkatkan. Improvement, peningkatan. Gitu dia bentuk-bentuknya. Sama dengan bahasa Indonesia, cuman bahasa Indonesia ada hanya tambah-tambahan gitu ya, ber, ter gitu. Inggris nggak ada begitu seperti itu.
Dia susahnya memang tak bisa pula di sini pakai men, Hartman nggak ada, dia Coachman, oke. Misalnya di sini kindman, dia harus kindness, gitu ya. Memang begitu. Nah, jadi saya sarankan harus banyak-banyak apa? Suka buka kamus. Oke. Jadi from now on dari sekarang contoh saja gitu ya. Kalau lihat kata, kalau kamu suka yang begini, beauty, aku tahu kata beauty. Kira-kira kata yang lain apa enggak ya? Nah, ada enggak ya? Misalnya neighboring word-nya. Maksudnya yang terpecah dari situ pecahannya apa aja ya? Beauty itu kan cantik. Nah, kecantikan bisa jadi noun. Oh, ternyata ada apa namanya cantik. Beauty. Nah, ini sudah adjektif tuh. Oh, cantik, kecantikan. Kalau jadi kata kerja bisa enggak? Cari lagi. Beautify ternyata bisa. Beauty mempercantik. Paham ya? Oke. Cara dia mengerjakannya menyelesaikannya dengan cara yang indah, beautifully. Ya, beauty dengan cara kalau pakai li itu kan adverb ya dengan cara. Dari sini sudah nampak banyak berakar-akar gitu ya dari sini. Paham ya? Tapi tidak semuanya kadang-kadang seperti ini. Ada nanti yang beda-beda bentuknya gitu ya. Tapi itu pelan-pelan pasti bisa. Oke. Action dari kata act. Act kan kelakuan. Act berlaku. Action ya action. Direct ini bacanya boleh direction, boleh direction. Ya, perkara Inggris dengan Amerika. One direction tahu tuh ya, atau one direction. Reduce dari kata ini kan, mengurangi. Maka pengurangan menjadi reduction. Oke, motivation. Masuk kemarin ya, motivation. Jadi ada ion-ion berarti kata apa namanya? Bentukan kata benda. Nah, avoid menghindari. Penghindaran menjadi avoidance. Insure menjadi insurance, asuransi. Perform melakukan. Ya, melakukan. Performance bagaimana performance-nya? Depend tergantung, ketergantungan, dependence. Persistent. She is very gigih orangnya. Nah, itu persistent itu sudah adjective tuh. Nah, ketika menjadi ini persistence kan menjadi apa ini? Ketangguhan ya, kegigihan. Oke, itu ya. Ada yang merujuk kepada orang yang melakukannya. Contoh drive. Apa itu drive? Mengemudi. Pengemudi driver. Masuk kemari tuh. Kadang-kadang pakai er, kadang-kadang pakai or. Nggak bisa asal-asal ya. Actor pakai er nggak ada. Dia pakai actor, or ujungnya. Actor. Dari kata act ini kan. Act. Ini kata aslinya apa nih? Ini kan. Act. Oke, aktor. Act itu kan melakukan, berlaku. Invest. Invest. Ya, investasi ya. Orang yang menginvestasikan disebut investor. Print, ngeprint. Alat mesinnya disebut dengan printer. Drive menjadi driver. Dan sebagai bisa dicari contoh-contoh nanti yang lain. Tapi di sini ya ini nomor 9 10 sama ya. Orangnya juga type kan dari kata type ini. Type. Tapi nggak bisa typer, jangan typer. Dia orang yang ngetik disebut dengan atau typor pakai or di sini nggak bisa. Makanya saya bilang tadi nggak ada rumus. Dia menjadi typist. Tool. Oke. Nah ini kalau kalau jumpa sesuatu udah saya bilang dari awal ya kayaknya. Ada kata yang mengecoh dalam pengucapan seberhenti di situ dan kamu harus ikutin ya. Ini sering salah ini. Ikuti saya sebentar. Nah ini. Ini sering salah pengucapan. Ini paling sering kita dengar menjadi tower ya. Tower gitu. R-nya udah bagus seperti Inggris. Seperti orang barat, orang bule. Tower salah. Ini membacanya ikuti dulu se-uwe, rasakan u dengan e ya, e-nya lemah. Uwe. Oke, baru tambah r dikit uwer. Oke, uwer. Oke, uwer. Oke, baru tour. Oke, kalau r-nya agak gitu ya, tour. Oke, sekali lagi tour, bukan tower. Oke, tour. Oke, tour. Jadi cepat ya tour. Jadi tourist. Nah, gitu ya. Tourist ini sering ngecoh. Oke, tourism. Gitu ya. Sekali lagi apa? Ini apa tadi? Oh, sorry. Tour. Ya, tour. Tour. Oke.
tourist. Oke, kalau cepat. Nah, orangnya nggak bisa pakai a tourer gitu, nggak bisa. Jadi caterer jadi caterist. Oke, orang yang main. Pianist masuk kan? Masuk kemarin nih pianist ya. Oke. Ada lagi ini orangnya juga ya, yang menempati atau yang melakukan. Jadi juga pakai ant atau ant. Serve dari kata apa ini? Menyediakan kan? Serve kan? Jadi orang yang sering menyediakan dia servant, pembantu lah. Dari kata serve aslinya. Ini dari kata aslinya reside, maka menjadi orang yang menempati resident. Ini membantu. Pembantu disebut dengan assistant. Nggak bisa kita assistantis, nggak bisa. Dia pakai ini bentukan orangnya. Jadi kita harus complain. Ada yang pakai et gitu ya, complain. Jadi complain, keluhannya disebut dengan mengeluh tadi complain ya. Kata kerja menjadi complaint ya. Ini dari kata ini receive, kwitansi, tanda terima menjadi ini hati-hati baca ya. Mau bilang ini cara baca. R I S I T. Nah, coba baca. Ini paling pasti baca kamu ini yang ini bacanya. Nah, tadi saya bilang kalau sesuatu ada yang sering salah maka berhenti di situ untuk kita ucapkan. Receipt gitu kan, ada peh-nya kamu kan. Kalau kamu ngomong pasti receipt ada peh itu. Kwitansi artinya. Membaca yang benar adalah hilangkan peh-nya. I biasa saja. Ayo baca. RISIT bacanya apa? Receipt. Ya, udah baca receipt. Selesai. Bukan receipt pakai peh. Receipt gitu kan? Tidak. Oke? Ini tadi apa? Tour. Ya, tourist. Oke? Cepat tourist. Oke? Kalau tournya aja tour. Oke? Receive. Kalau kata ini kata kerjanya, kata bendanya menjadi kwitansi, ya kata bendanya receipt saja. Oke. Keberangkatan depart, berangkat depart ya, tapi keberangkatan departure. Penyampuran mixture, create mencipta, makhluk yang dicipta dengan creature, makhluk yang dicipta creature, penciptanya kreator kan, creator. Dari kata bury apa bury? B-U-R-Y gitu, bury, mengubur, penguburan, burial. Arrive, tiba, ketibaan menjadi arrival. Dismiss, membubarkan, pembubaran, dismissal gitu ya. Marry, aslinya marry, pernikahan menjadi marriage. Carry, membawa, gerobak pembawanya gitu ya, carriage gitu ya, carriage. Ini dari kata modify, memodifikasi, ya, modify ya, kata kerjanya ini kan modify. Jadi pemodifikasian itu perubahan bentuk itu disebut modifikasi. Jadi Inggrisnya apa? Modification. Sama. Ini aslinya dari kata kerja apa? Identify. Pengidentifikasian akan menjadi identification. Admission dari kata admit, masuk ya, bisa admission. Conclude, ini dari kata ini menyimpulkan. Kesimpulan disebut dengan conclusion. Semua akhirnya divide, ini dari kata apa? Membagi. Ini aslinya kan divide. Maka menjadi division. Knowledge, ini agak aneh sedikit ya, jarang, hanya satu ini kalau nggak salah. Ya, akhiran ini hanya satu yang dijumpai dari kata pengetahuan jadi knowledge. Bacaan jangan ada k-nya ya, n langsung. Knowledge atau knowledge. Grow menjadi growth, pakai th di ujung. Pertumbuhan. True, kebenaran menjadi truth, gitu kan? Ada yang pakai hood di ujung, masa ya, masa. Jadi childhood, masa kanak-kanak. Parenthood, orang tua ya, keorangtuaan, masalah orang tua, something matters pertaining to parent gitu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan neighbor, tangga, maka neighborhood. Berhubungan dengan orang tua, matters concerning parents disebut dengan parenthood. In sebagai noun,
The reading of, boleh itu kan? Pembacaan daripada. Read ini nggak punya bentuk kata apa? Kata benda, maka boleh pakai ing aja. Cari-cari kata bendanya nggak ada. Pembacaan, the reading of, gitu ya. The text, pembacaan teks itu, boleh. The speaking of, pembicaraan, pendengaran kan. His listening is very bad, for example. Pendengarannya sangat buruk. His listening, boleh itu. Jadi disebut dengan, biasanya kalau kita kenal ini disebut dengan kata, apa tuh, jira. Kata kerja yang dijadikan kata benda. Oke, jadi ada 1 sampai 21. Ya, tidak harus cepat-cepat dikuasai, tapi kamu harus kenal caranya nanti. Contoh, ada kata ini dibuat dalam kalimat sendiri ditulis. Boleh. Jadi bisa apa? Paham ya? Oke. 1 sampai 21. Nah, terakhir, ini yang harus kamu paham, kuasai. Yang irregular ini. Nggak banyak ya. Oke, seperti ini. Tapi kalau ini saya pikir, oke lah. Ada perubahan kata aslinya, kata dasarnya, ketika berubah jadi kata benda, berubahnya agak lain ya, sedikit agak lain ya. Banyak yang, ada beberapa kata yang agak berubah banyak gitu ya. Oke. Anxious, khawatir. He is very anxious. I'm very anxious about her health misalnya. Khawatir dengan kesehatannya. Jadi anxiety, kekhawatiran. Panas, rasa panasnya menjadi heat. Beda ya. Wide menjadi width. Luas menjadi keluasannya width. Long, panjang. Panjangnya ke panjangnya itu, oke. Bentuk panjangnya length. Kedalamannya depth. Kelancarannya berbicara, lancar. Fluency. Masa muda, youth. Dari young. Wise apa wise? Wise itu kan bijaksana. Kebijaksanaan menjadi wisdom. Kamu harus hafal ini ya. Kemiskinan, poverty. Lihat perubahannya. Poor menjadi poverty. Bedanya agak jauh ya. Harus dihafal yang agak aneh ini. Marah, kemarahan, dia jadi anger. Paham ya? Jadi apa? Anger. Hungry, lapar, menjadi kelaparannya hunger. Broad, luas, breadth. Gitu ya, jadi keluasannya. Ini tadi sudah kita bahas truth. Masuk kemari lagi dia tadi ya, no problem. Nah, yang ini hati-hati. Satu-satunya jadi kata benda pakai ed dari kata hate. I hate you. Nah, saya benci kamu, kata kerjanya. Kebencianku padanya is very big, misalnya. My hatred to her, for example. Nah, kebencian hatred. Jadi apa tadi kebencian? Hatred. Doesn't. Okay. Did. Dari kata do. Applause. You know applause. Dinner. Dari kata dine. I dine with my father. Makan malam jadi dinner. Die jadi death. Ya. Open jadi offense. Defense. Mempertahankan. Memilih jadi pemilihannya menjadi choice. Pilihan. Lend meminjamkan. Peminjaman loan. High apa high? Tinggi. Ya, ketinggiannya menjadi height. Bacanya jangan ada g-nya ya. Height, H-A-I-T, baca height gitu aja. Oke? Right. Jadi yang irregular ini, perubahan bentuk yang nggak teratur ini, agak beda dikit. You harus dikuasai. Oke? Nah, kita coba. Ini deh. Kind menjadi apa? Kita coba. Nomor 2 nanti jadi PR ya. Udah jadi apa? PR. Caranya di kamus. Nanti kind, kebaikan mereka. Jadi kindness ya. Saya ingin berterima kasih pada mereka atas kebaikan mereka. Kecemburuan. He broke his brother's new bike in a fit of kecemburuan. Dipatahinnya new bike brothernya. Okay. Kecemburuan, jealousy. Stresses, memfokuskan kepada pentingnya gitu kan. Makanan yang fresh untuk diet. Importance. Oke. Ini tadi apa? Hatred kan ada tadi kan. Kebencian John kepada ayahnya nggak boleh. Oke. Ini hanya contoh saja.
What's very clear in this letter is John's hatred of his father. Apa yang jelas di surat ini adalah kebencian si John pada ayah. Oke. Wide luas, keluasan menjadi apa tadi? Width, ya. Oke. Drug. Drug ini bukan obat sih artinya, tapi kalau di kasus ini jadi apa? Obat-obatan apa? Narkoba. Ketergantungan. Bergantung ini. Ketergantungan apa tadi? Dependence. Oke. Ketergantungan kepada narkoba, oke, membawanya kepada mati muda. Apapun perubahan kebijaksanaan yang berubah will be interpreted as a sign of kelemahan. Weak apa? Weakness, ya. Oke, urgency, and then bravery, ya. Bravery. Mereka di hadiahin medali atas keberanian mereka. Sekali lagi dalam conversation ketika masih belajar-belajar, no problem. They were awarded medals for their brave. Ngomongnya gitu. Grammarnya salah. Tapi orang baratnya tetap mengerti. Jadi when you times the view to top, no problem. Langgar aja, nggak salah ya. Oke. Oh, yang nomor 10. I have put a t-shirt on under my sweater for extra warm. Nah, ini hati. Sini nggak ada ya. Warmed. Pakai TH. Ya, warmed. Nah, itu dia. Kenapa hafal? Kenapa bisa? Pasti kamu bisa. Kenapa? Karena banyak baca. Satu, suka-suka buka kamus. Okay. Saya marah. I'm burning with, oh tidak ini. Oke. Burning with ini sangat-sangat ingin ya. Burning with. Apa namanya ya kalau bahasa Indonesia? I'm burning with itu kepingin sekali ya. Oke. Greget. I'm burning with. Saya greget dengan keingintahuan. Apa di sini? Ingin tahu itu curious. Di sini jadi apa? Cari di kamus. Di kamus nanti ketahuan tuh kata benda daripada curious apa. Di Jan Omeko Sasan Satli. Convenient, poor tadi udah ada di sini ya. Sweet, angry tadi sudah ada. Mental ada nggak tadi? Sick ada. Okay, improve tadi ada. Ini ada. Ini ada atau enggak ya? Cari di kamus ya. Okay, that's it. Study time is up. See you. Thanks for your attention, students. Okay, I hope you will be healthy all the time. See you. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.